gue kerja itu ya udah, gue clock in clock out, yang penting gue dibayar. Kalau gitu ya lu hidup lu cuma senilai gaji lu doang. Kayak lagunya Agnes Monica ya, as long as I get paid, as long as I get paid ya. Ya kan? Right, betul kan? Ada lagu Agnes Monica as long as I get paid, ya kan? Dozers, happy weekend. Selamat datang di Doze Creative Channel, dan di sini tempat kita explore desain dan juga business owner juga. Kita berbicara tentang itu dan ya casual talk lah ya. Kita casual talk aja lah hari ini. Betul. Hari ini topiknya apa nih, Brother Jun? Aduh. Ini penting untuk kalian catat ya. Karena disinilah temanya nanti kalian bisa bersemangat untuk Sabtu sore ini ya. Betul. Cara meraih 1 miliar pertamamu. Nah, ini nih kalau ngomong tentang uang pasti banyak yang nonton. Langsung melek langsung nih semua nih. Tapi sebelum itu, congratulations, kemarin katanya lo sempat ada ini ya. Ya, betul, kemarin kita ada Jadi acara ya. Yes, jadi narasumber di Trade Expo Indonesia 2025. 2025, betul. Di sana kita ada di booth Posiana. Mungkin ini kemarin saya juga dihadiahkan sebuah dihadiahkan sebuah ini apresiasi piagam. Nah, ini sebenarnya aku mau sedikit introduce adalah Posiana. Kita berterima kasih banget sama Posiana. Posiana ini adalah salah satu teman kita dan rekan kita, satu komunitas ya, komunitas dan perusahaan di mana kita tuh membantu UMKM dan UKM yang kita bisa membawa untuk punya nilai-nilai gimana kita bisa mengekspor. Ada chance nih UMKM di Indonesia bisa global, bisa masuk pasar ke Middle East, kita masuk pasar ke Afrika, ke Eropa maupun ke beberapa mancanegara Asia seperti itu. Nah, tugasnya Posiana ini adalah di mana bisa membantu teman-teman yang UMKM ini. Jadi nanti bisa kita konekkan ya kalau tertarik. Dari bagaimana sih dari persuratan, dokumentasi apa yang diperlukan nih untuk ekspor. Kan ekspor kan perlu banyak izin-izinnya. Nah, ini tenang teman-teman, tenang, ini bisa kita bisa dibantu sama Posiana. Lalu kalau kebingungan, nanti kalau produknya gimana ya, kan belum pede ya, desain segala macam ya. Harus pasar global. Betul. Gitu. Nah, pasar global definitely ya, baju juga mesti ini ya, mesti punya sebuah value di mana pasar global akan bisa ngelirik. Nah, itu juga bisa dibantu dari timnya. Posiana kan juga punya anak perusahaannya di mana juga bagian desain, untuk packaging, untuk promosinya maupun dari segi logo itu bisa dibantu. Nah, gak cuma itu nih. Sampai juga Posiana juga punya rekan-rekan partner mitra yang di dalam percetakan. Nah, seperti kayak desain ini box ini kalau kita gini ini bagus nih. Dia tuh ada efek-efek ya. Iya. Ada efek. Nah, kita buka ya, Pak ya. Wah, nah, ini kalau misalnya kita buka, ini cakep banget. Nah, ini dibuat dari tim teman-temannya. Ini salah satu company di dalamnya dari Bintang Sempurna, IPEC dan juga sama Fitro. Nah, di sini adalah piagam. Ini salah satu contoh doang nih. Ini aja piagamnya cakep banget. Tapi ya. Tapi aku bacain dulu nih. This placard is proudly presented to Mario Utama. In recognition of your valued role as a guest speaker at the Posiana booth Trade Expo Indonesia 2025. Betul. Ini baru saja nih, masih hangat. Fresh from the oven, baru kemarin sebenarnya. Nanti bisa kalian cek tuh foto-fotonya nih. Betul. Langsung ditunjukin. Nah, nanti mungkin kemarin kan juga direkam. Direkam. Kita share ya. Boleh nanti kita share. Nah, jadi mungkin dia bisa bahan-bahan tambah ilmu, sehingga nanti apa yang kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman ini ramai banget di booth-nya. Nah, semoga itu juga jadi nilai tambah. Amin. Ya, buat teman-teman. Pastinya pasti akan selalu menjadi nilai tambah. Baik. Ini kita singkirkan, kita taruh aja dulu atau kita taruh dulu ya. Nah, lanjut ya. Kita kan hari ini seru banget nih topiknya nih, jujur nih pertanyaannya tantangan yang sangat-sangat luar biasa ya. Iya, pasti semua business owner lah ya. Ini adalah sebuah mimpi. Di mana mereka ya bukan cuannya ya, tapi maksudnya bagi caranya nih, kita lagi mau membagikan caranya sebenarnya. Betul. Nah, yang mungkin yang pengen kita bahas gitu, ada beberapa yang akan kita bahas. Cuman kan mungkin keresahannya adalah setiap business owner adalah pasti ya, kita dari kemarin ngomongin cash flow gitu. Betul. Pastinya ya. Cuman kan pasti di antara cash flow itu ada profit yang ingin kita capai. Betul, pasti. Disinilah bagaimana cara mendapat 1
M pertamamu. M-nya apa nih? Miliar. Miliar, ya bisa miliar rupiah atau miliar dolar silakan. Oh, amin Tapi, banget tuh miliar amin, beda, nolnya beda, nilainya beda. Tapi begini sih, kalau misalnya saya bisa mungkin memulai satu sentence dari saya sendiri ya. 1 miliar itu adalah tujuan, tapi itu adalah bukan sebuah akhir. Tapi itu adalah efek di mana Anda bisa menjadi satu measurement bahwa bisnis Anda tuh ya berjalan dengan baik. Iya. Ya, 1 miliar itu cepat loh. Setuju. Cepat juga bisa didapatkan, cepat juga hilang, gitu kan. Tapi itu juga dianggap ada di mana you punya target secara sebuah penciptaan, sebuah di mana value yang kita sudah kita dapatkan ya. Kalau memang belum, kan kalau bilang kalau belum sampai 1 miliar gimana, ya kan? Ya berarti itu dia di cross check lagi, balik lagi nih video yang kemarin, ya kan, dengan podcast kita. Apakah nilai-nilai kita yang kita sudah terapkan itu sudah betul apa belum? Benar. Kalau misalnya nilai-nilai kita sudah benar, berarti sebenarnya 1 miliar itu nggak jauh. Seperti itu, tidak jauh sama sekali. Very nice. Gila, berarti itu sebenarnya kan kalau kita tekankan di segmen awal ini adalah kita pengen tekankan bahwa 1M itu bukan keberuntungan. Bukan, kalau menurut saya tuh gini ya, ini good questions. Temen dulu saya pernah debate sama teman saya. Oke. Jadi mindset saya itu dulu ya, Bro Jun ya, kalau misalkan dulu tuh teman saya bilang, "Wih bro, lu rasa bisnis itu adalah," nah aku tanya nih, Bro Jun, bisnis itu adalah hoki atau strategi? Strategi dong. Nah, betul kan? Strategi kan? Saya juga jawabnya strategi. Dia jawabnya ada juga bilang, ada juga hoki juga. Kalau lu nggak punya hoki, strategi doang, ya lu nggak beruntung. Betul kan? Serius? Iya juga, betul. Iya, ada betulnya iya. Tuh iya juga ya, gitu kan? Iya. Tapi kalau lu beruntung, nggak punya strategi, juga nggak kemana-mana. Bener. Justru sebenarnya jawabannya dulunya itu penting. Betul. Hoki itu bukan artinya ya kita gambling. Gambling, kalau kita ngomong kita gambling kan gak kita judi. Artinya adalah you menjalankan sesuatu tuh dengan lu nggak tahu apa belakangnya. Benar. Itu judi, bro. Betul. Ya, misalnya Anda kata orang bilang, oh main saham mah judi. Iya, kalau lu buta, lu tidak melihat semua bisnis juga ya, kita nggak usah ngomong saham. Semua bisnis, lu mau percetakan kayak, lu mau main apa ya, lu mau jualan air kayak, if you don't know the industry dan kita nggak paham dengan skill-skillnya, nggak menguasai dan kita nggak punya value di dalam sananya, jadilah of course, gambling, hoki nggak akan nolong lu, nggak bakal. Kan? Tapi I believe bisnis juga ada hokinya juga. Hokinya itu ya that's why bikin diri sendiri hoki, ya kan? Bikin diri sendiri yang menjadi beruntung dong. Benar. Gitu. Karena dari mindset to mindset. Gitu. Seperti itu sih. Iya. Thank you. Tadi ada pernyataan dari lo bahwa 1M itu tujuan tapi bukan akhir. Tuh gue suka banget tuh. Betul. Karena itu kan meraih ke 1M yang dolar. Iya. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang hidup ya, hidup itu tuh bukan cuma hanya sampai satu titik kan. Namanya ada measurement. Bukan artinya human itu tidak punya kepuasan. Oh iya, tapi pasti. Memang iya, manusia emang tidak punya kepuasan lah ya. Kita mau mencapai otot sekian, ya kan? Tapi kayak kurang. Akhirnya kelebihan ya, ototnya kelebihan ya, berjendol-jendol yang aneh gitu. Ini diselimuti aja gitu, ya kan? Tapi memang itu, emang kadang-kadang tuh when kita melatih diri yang mau lebih baik, namanya nggak ada yang lebih baik. Gitu loh kan, maksudnya yang selalu ya kita mau aku koreksi, tidak ada yang paling baik. Iya. Kita cuma bisa membuat diri kita lebih baik. Betul. Ya, kayak kita main basket ya kan, selalu membaik. Kamu mau cerita lucu nggak? Memang kadang-kadang ini adalah sebuah mindset secara kita orang timur ya. Oke. Pernah baca namanya Dragon Ball Z nggak? Dragon Ball Z. Gue taunya Dragon Ball. Goku. Iya tahu lah. Tahu kan? Ya kan? Dragon Ball kan di situ kan lu lihat ya, Goku dari dia lahir sampai dia gede. Ya kan selalu kan ada tantangan kalah terus ya. Apa yang selalu dilatih? Ya kan? Oh, kamu mesti kejar lebih keras lagi. Betul kan? Iya. Si Goku latihan kamu lebih keras lagi. Dari volume 1 sampai dari kecil sampai dia jadi Goku dewasa. Dia latihan terus kan. Ya kan kejam loh. Iya. Anak kecil dikasih kura-kura ya berat ya, itu kan child abuse sebenarnya. Tapi itu kan kita selalu diajarkan untuk latihan terus, improve your skill kan. Betul. Sampai Goku pun ya mati aja. Masih bisa. Dia kan sempat mati kan, dibunuh sama musuhnya. Ini. Ya kan, sampai bunuh sampai masuk ke surga ya kan, masuk ke langit lah, ke dewa langit. Dewa langitnya apa? Kamu kurang
latihan. Sampai mati aja dibilang lu kurang latihan. Kayak kan gila kan gitu kan. Sampai akhirnya diturunin lagi ke bumi untuk lu latihan lebih keras lagi. Bunuh musuhnya lagi. Iya. Right. So I don't know. Maksudnya I think kalau human itu ketika kita menjadi manusia dan kita stop belajar, kita stop mengasah kemampuan kita. Ya sebenarnya kamu tuh sebenarnya udah mati. Right. You already dead there. Iya. Basically. Sebenarnya itu dia. Jadi kalau menurut saya tuh 1M itu adalah target. Oke. Kita company punya ada target. Yeah. Right? Ya target. Biarpun belum tercapai, ya push yourself. Yes. Target itu mesti ada sih. Ya kan sekarang kalau misalnya lu menjadi Ronaldo, lu menjadi Michael Jordan, lu menjadi Tiger Woods yang jago, atlet jago ya. Lu cuma latihan doang, gak punya goal. Lu sebagai Ronaldo yang gak punya gawang, lu mana tahu lu bisa skor berapa banyak bola. Yeah. Lu sebagai Michael Jordan, lu gak pernah tahu track record ya kan, seberapa pernah dia shoot skor dia, lu mana tahu lu seberapa jago. Nah, 1M itu cuma hanya di mana lu taruh dulu. Sebagai target hidup tujuan lu. Ya. Oke. Tujuan. Ada berapa perusahaan mungkin 1M itu mereka kecil. Right? Iyalah. 1M doang. Gitu kan. Kecil apalah Pak. Ya kan? Tapi kalau buat berapa UMKM, 1M gila seumur hidup kayaknya kan. Ya well, depends. That's why kalau kita belum sampai sana, ya kita mesti punya target. I think 1M cukup lah untuk kita target ya. Nah, gitu. Pertanyaan gue adalah, kapan lu mendapat 1M pertama lu? Kita mendapatkan 1M pertama kita adalah di mana gua mulai punya PT. Oke. Gitu. Di awal-awal ketika kita belum punya PT itu basically ya boleh bilang ya uang kita masih di bawah ya. Mungkin masih puluhan juta, masih ya jutaan lah ya. Kirain di bawah lah ya ratusan juta. Ya awal-awal itu kan masih awal-awal gitu kan. Awal-awalnya di ratusan masih juta awal nih. Enggak belum. Kita masih di angka puluhan juta per bulan. Oke. Tapi ya itu dia, kita beruntung, Brady Jun. Kita beruntung, kita dapat perusahaan-perusahaan yang berbobot. Wait. Percaya dengan kita. Wait nih. Lo bilang beruntung, tapi kan sebenarnya lo punya strategi di awal yang dengan secara mindset, leadership, betul. Teamwork dan segala macam itu ada ya. Lalu di situ diselipkan ada keberuntungan di mana itu membuka jalan. Ya, gitu ya. Tapi beruntung itu kenapa? Jadi gini loh, kesempatan itu tidak ditunggu. Kamu tidak menunggu kesempatan itu. Apa yang harus lo lakukan? Jemput. Salah. Kamu mesti siap kesempatan itu. Oh, siap. You have to be prepared. Makanya a lot of people rata-rata susah mendapatkan apa mereka mau. Mereka cuma maunya, tapi gak pernah siap. Jadi di awal-awal yang aku bilang, di awal-awal itu kita justru lihat latihan. Ya mungkin di target-targetnya kita mungkin target nggak 1M dulu, mungkin 100 juta aja udah happy ya di saat itu dulu ya. Kita latihan dulu. Karena kenapa? Di sini ada kata-kata yang tadi gue catat ya. Rezeki itu nggak datang ke orang yang aku ulang. Rezeki nggak datang ke orang yang siap terima uang, tapi ke orang yang siap tanggung jawab. Right? Pernah nonton Spider-Man ya? Iya pernah. Great power come with great responsibility. Ya itu dia bro. Kalau gue nggak lihat lu bisa jadi orang yang siap, ada kata ini gue klien ya, gue nggak siap, gue nggak lihat Jun siap nih untuk tanggung jawabkan. Let's say gue kasih sebuah project, wah gue punya properti. Gak, itu keuntungan nggak bakal ke lu, right? Iya, dia juga nggak bakal ngeliat lo ready, nggak bakal lihat lo ready juga, gitu. Ya seperti itu kan. Ya sampai kayak kita lihat anak kita lah ya. Umur kapan nih anak lu bisa lu bebaskan naik Grab sendiri, nggak lu anter, ya kan? Bukan umur kan anak. Iya kan, bukan kemandirian dia. Iya, kapan dia siap. Sikap dia, kedewasaan dia, bagaimana mengolah keuangan dia ketika kita kan masih kasih uang uang allowance ya. Ya kalau dia tiap kali boros gitu, ya nggak mungkin ya. Lu kasih kebebasan di mana dia jalan transportasi sendiri, seperti itu loh. Ini sih sesimpel itu sih. Jadi kalau menurut kita sih adalah be ready dulu, siapkan diri kita dulu bro. Sebelum lu mau jemput uang, jangan lihat uangnya. Uang itu cuma targetnya dulu. Iya. Karena ketika lu sampai ke sana, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Lu mau terima 10M. Kalau lu mau targetin lagi lu 100M. Wah, tanggung jawab lu lebih besar lagi, bos. Dan bisa jadi lu nggak siap di situ. Belum tentu lu siap. Sekarang kalau gua kasih lu project 100M untuk bangun apa ya? Bangun sebuah project hotel deh, lu siap nggak? You know the knowledge? You have the skill nggak? You have the team? You have the reputation nggak? Nah kan
langsung mikir kan, right? Ya juga ya, gitu loh. Nah itu loh, kita belum siap, gitu loh. Nah makanya mungkin dozers juga tidak boleh berfokus kepada hasil dalam kata ini adalah uang ya, maksudnya bukan berarti dozers harus mencari tujuannya itu ya, uangnya gue harus dapat 1M, bukan, tapi si persiapan ini ya bro ya. Betul. Jadi 1M ini adalah menjadi satu marker aja dulu deh, bahwa ini adalah titik transformasi kamu. Iya, setuju. Sehingga kan kamu dari 0 ke 100 atau ke 1M ini kan transformasi kan. Nah kamu akan lihat nih journey-nya, seperti itu loh. Nah journey-nya, kalau journey-nya betul, uang akan datang sendiri. Nah berarti apa kesalahan umum, ya kita bisa bilang umum lah ya, kesalahan umum business owner yang memang fokusnya tuh ke hasilnya bro? Betul. Ya, skill juga sebenarnya yang akan membentuk menjadi hasil. Iya. Tapi ingat juga, skill itu adalah di mana sebagai sebuah tool. Ya lu bisa yang jadi paling jago ya bangun rumah, itu skill. Tapi kalau lu nggak punya disiplin yang untuk bisa punya value, itu berbeda. Contoh gini ya, ada 3 arsitek nih. Tiga-tiga berskill dong. Coba tiga-tiga arsitek ini juga bisa kita ngomong design and build. Skill yang mereka punya, yang mereka menawarkan apa sih, brother? Coba bisa lo tebak. Ya bangun gedung gitu. Nah, terus itu kan itu pada dasarnya banyak kan orang pikir ke sana. Oh, berarti dia punya skill untuk membangun gedung. Mereka punya skill untuk mengertikan bagaimana pengelolaannya. Tapi jangan salah, bro. 3 itu perbedaannya yang akan nanti dinilai sama orang bukan cuma hanya alatnya, cuma skillnya, tapi adalah solusinya. Kamu punya skill yang sama, right? Lu bisa gambar, dia bisa gambar, tapi ada nggak sebuah solusi yang dimana yang ada customer yang mau bayar? Oke. Gitu loh. Berarti memecah, kasih solusi untuk keresahannya customer. Betul. Okay. Everybody always have problem punya. Dan ketiga arsitek ini berarti mereka akan differentiate-nya dari situ ya. Betul. Si konsumennya. Gitu. Betul. Jadi kita ngomong tentang, dan itu balik lagi ketika ngomong tentang dalam skill, itu kan basicnya ada value juga. Kan? Nah value itu lu mesti punya, di dalam value itu lu mesti punya skill, empathy, sama konsistensi. Skill, empathy, konsistensi. Okay. Lu nggak bisa cuma bikin project sekali, bagus. Bikin sebuah produk sekali bagus, tapi yang lainnya biasa aja. Pernah kan? Lu kan orang musisi. Pernah nggak ada musisi yang tiba-tiba naik, tiba-tiba hilang? Ya itu berarti dia punya skill, tapi nggak punya konsistensi. Right? Ya lenyap gitu aja. Cuma misalkan satu album hit and wonder ya. And then gone. Hit wonder habis itu selesai gone. Gitu. What do you think? Is that a good musician? It was. You think it was? Jadi it was ya. Jadi bukan it is ya. Jadi it was gitu kan. Nggak legendary. Ya, Beatles doesn't play one song. Beatles consistently very consistent bertahun-tahun dengan karakter mereka, value mereka yang menjadi Beatles, Guns N' Roses, Metallica, apalagi ini mau ketahuan ya genre musik gue. Ya kan, right? Tapi kita semangatnya muda kok. Ya kan Red Hot Chili Peppers, all this good band ya gitu. Ya kalau Nirvana ya tank gitu kan. Udah ya. Ya itu sih sayang banget gitu. Ya, Linkin Park ya kan. Everything has konsistensinya. You can be a one hit wonder, tapi is that what you want? Nah tapi yang menarik sebenarnya di poin nomor 2. Jadi kalau misalkan lu punya skill and you being consistent. Nah tapi di tengah-tengah tadi lu menyebutkan tentang empathy itu. Itu menurut gue ya, ini tadi itu kayak 3 arsitek itu. Dia bisa menyentuh keresahannya si customer gitu. Itu empathy kah? Empathy itu sebenarnya lu mesti memahami, menduduki, lu memakai sepatu customer lu. Iya. Bukan cuma hanya contoh gue adalah pelayan nih. Pak mau makan apa pak? Cepetan pak, mau makan apa pak? Saya orderin. Tipe kayak gitu seperti apa? Berarti kan dia cuma hanya menjalankan tugas, menyampaikan apa yang lu mau. Ya kan? Lu sebagai customer juga kayak lu nggak gitu nolong deh, right? Ya lu sih bantu tapi nggak nolong. Right? Kan lu juga nggak ada rasa sebuah kayak bonding di mana menjadi value ya. Right? Kalau misalkan lu tanya lagi mau makan apa pak? Misalnya gue jawab, aku pengen makan enak nih. Pak, saya bisa saran pak. Kemarin nih customer paling banyak pesannya ini nih pak. Coba deh nanti kalau bapak makan ini, pairingin sama minuman ini.
Nah, lu kan langsung kayak ada dijual ya. Iya. Ada dunia lu kebayang gitu loh. Right? Nggak, jadi bukannya cuma jadi need, jadi want kan. Iya. Nah itu create itu. Ya aku pernah share. Gue pernah duduk lagi ada project Ayana, ini dulu banget. Aku duduk di satu satu bar di dalam Ayana, namanya Rock Bar. Oh, Rock Bar. Gue sebenarnya uang gue pas-pasan lah, namanya zaman dulu gue masih muda ya. Datang ke sana duduk, Mas kopi 1. Terus si masnya ini ngomong begini, Mas, wah hari ini cuacanya lagi lumayan enak Mas, gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Kalau minum kopi doang sayang Mas. Mas mau cobain gak? Kita nih punya margarita yang enak banget Mas. Apalagi kalau misalnya kita duduk di sini ya Mas, yang one at a time gitu ya. Lihat sunset, betul bro. Lihat sunset dan dengan sepoi-sepoi angin dan suara benturan breeze ombak ya. You will love it. Gue langsung, oh ya Mas, bener gak? Cobain dulu Mas. Akhirnya ditaruh gitu. Akhirnya gue cuma pesan kopi yang cuma 30.000 doang. Jadi pesan margarita 240.000, satu gelas lagi Ya tapi gue cobain. But let me tell you brother, it's the best margarita. Sekarang ini mungkin ini udah 15 tahun yang lalu ya. Gue masih nginget. You see what I bought? I didn't buy the margarita. I buy that memory bro. Iya. Dan gue lupa nama si waiternya. Tapi ceritanya gue bisa ceritain lu karena gue inget. You see what I mean? Iya. Dan beneran ya, I like it. I don't know, mungkin emang kalau dengan santai kena sedikit alkohol emang enak ya. Santai gitu, everything just relax gitu kan. Dan akhirnya bro, gue kasih dia tip 50.000. Akhirnya gue keluar 290.000 bro. Lebih lah, pasti kan ada plus lah ya. Iya, kurang lebih segitu sih. Akhirnya ya kurang 300-an. Padahal gue cuma mau beli kopi 30.000. But you bought the moment ya. I bought that moment. Iya. You see what's the difference? Itu adalah di mana dia mungkin ya nggak kenal gua, tapi dia bisa punya empathy di mana lu dikasih sebuah dream outcome ya. Iya. Gitu loh. Itu selling itu. Ya memang ini bukan solusi kayak genteng bocor, bukan solusi begitu. Tapi ini solusi di antara gua dengan diri gua dan dengan namanya gua lagi enak-enak di Ayana kan. Iya. Right? Nah itu, gue ngerasa itu juga sebenarnya ketiga ini ya, maksudnya dosers dari skill dan empathy dan konsistensi itu juga bisa kita langsung reflect ke dalam diri kita tuh. Iya itu dia. Lu dari itu menjadi passion. Benar. Itu yang you bilang brother, itu namanya passion. Ya kalau lu cuma punya skill, lu nggak peduli. Nah inget tuh ya. Ya betul dong. Ya, soalnya passion ada yang ini ya, yang bilang passion itu mimpi lu pengen jadi astronot ya, passion lu kesana gitu, bukan itu gitu. Itu cita-cita. Anyway, sekarang gini, lu cita-cita kalau lu nggak jalanin cuma ngimpi. Iya betul. Right. That's why you have to. Akhirnya jadi BYD ntar. Build your dream kan. Ya build dream nggak nyampe gitu dreamnya kan. Ada kata ya. Iya. Right? Ya itulah, mimpi yang mesti dikejar. Ya you need to have the skill to go there. Lu punya empatinya, lu punya konsistensinya, skill lu nggak ada, lu nggak nyampe. Nah, lu punya skill, lu punya konsistensi, tapi lu nggak punya empati, lu nggak ada kepedulian dengan orang, benevolence-nya nggak dapet bos. Apa tuh benevolence? Benevolence itu sebuah perasaan di mana lu mau benar-benar tulus membantu. Oke. Right? Bukan cuma sekedar kerja. Banyak kan orang gitu kan. Gua kerja itu ya udah, gua clock in clock out, yang penting gua dibayar. Kayak lagunya Agnes Monica ya, as long as I get paid, as long as I get paid ya. Ya kan? Right, betul kan? Ada lagu Agnes Monica as long as I get paid ya kan. Ya kalau gitu ya lu hidup lu cuma senilai gaji lu doang. Nangkep enggak? Ya, hidup lu cuma senilai apa yang lu keluarin harga. Iya. Nangkep enggak? Because mindset lu cuma cari uang, bukan lu itu mau pasti. Lu nggak ada growth mindset. Sorry gue udah jadi shot gue deh kelihatannya as long as I get paid. Ya kan gue gak nyangka kalau tadi ngomongin Beatles gitu tiba-tiba Agnes Monica gitu. Ya betul kan, kebanyakan orang kan begitu kan. Tapi gue setuju. Banyak orang cuma mindsetnya cari kerja dapat uang doang. Mereka nggak pikir panjang. Iya. Kalau lu cuma hari ini kemarin gue baru ngomong sama satu orang bagus banget. Boleh gue sebut nggak namanya? Boleh. Kemarin gue ketemu satu boleh bilang motivator namanya Pak Tirta Setiawan. Dia bilang begini. Dia punya buku. Nah gue belum beli bukunya nih. Okay. Dia ada buku namanya Sales Kaya, Sales Miskin.
Kalau lu hari ini menjadi seorang sales atau menjual barang atau sebagai seorang kreator dan lu cuma pikirin jual barang dan dapat uang, lu tuh punya namanya mindset miskin. Kenapa? Kalau target lu cuma uang, itu cuma paling rendah doang. Betul. Karena lu nggak memikirkan kan yang lain-lainnya, yang growth mindsetnya itu. You see what I mean? Iya. Wah, gue kemarin dengar that is very good. Masuk nih ke prinsip value-value yang betul. Sefrekuensi. Yeah. Panjang bareng dia cerita, gue dengerin gitu. Kangen banget sih. Kayak punya orang, kayak punya bapak yang gue, ya maksudnya it's like a father figure yang wow, I like it gitu loh. Dia ngomongin value gitu ya. Value-nya dia cerita tentang, karena dia juga motivator. Iya. Dia sering diajak ke diundang menjadi ini ya, konsultan ya ke perusahaan besar. Oke. Perusahaan besar seperti itu. Oke, berarti kita skill, knowledge dan mungkin value di sini ya. Cuma kan tadi ada father figure tadi Pak Tirta Setiawan, terus ada pelayan yang tadi yang di Rock Bar. Pokoknya inti katanya lu jangan pikirin cari uangnya. Bagaimana lu bisa membantu orang solve problem itu that is the key. Nah, tapi gini Mar, yang mungkin dozers juga nggak tahu, how to build the personal value. How to build personal value. Iya, kan itu sebenarnya gini. Itu is all about the mindset. Benar nggak? Betul. Jadi kalau kita nggak punya mindset itu, kita nggak akan bisa punya personal value yang kita akan jadi pricing point-nya kita tuh. Betul. Jadi itu kan berimbas juga ya, sorry ya lagi-lagi uang, tapi memang personal value itu kita dilihat kesiapan kita untuk menerima 1M kah, 100M kah? Betul. Iya kan? Basically semua langkah pasti dari langkah satu dulu. Yes. Right. Kalau lu nggak pernah melangkah satu menjejak, sukses itu kalau menurut gua nggak ada namanya elevator. Ya ada orang sukses mah gampang. Orang tua gue kaya, ntar gue keturunan gue kaya. Well, bersyukurlah kalau memang seperti itu. Tapi kan belum tentu hasilnya se-impact seperti kayak kamu diberikan. Iya. Right. Semua keberhasilan itu pasti dijalankan dari satu langkah dulu. Right. Lu mau udah dapetin 1 miliar. Lu coba dulu deh dapetin 1 juta. Lu suka puas dan lu bisa, right? Lu bisa mengolahnya dulu. Next adalah lu coba dapetin 10 juta. Right. Udah puas, bisa, lu coba cari dulu 50 juta, 90 juta, 100 juta, lu bisa olah nggak? Karena itu kan dari demikian satu-satu ya, right? Nggak ada kan orang belajar mobil langsung Ferrari, right? Kalau ada pun kayaknya gue yakin, iya, selesai. Langsung sakit hati, ya kan? langsung masuk kemana gitu, ke jurang, ke semak-semak, ya kan? Ya itulah. Belajar dari itu dulu lah, ya kan? Gitu, belajar dari dasar-dasarnya dulu. Karena itu yang misalkan ini kata-kata yang gue kemarin tulis ya, kalau lu nggak bisa mengolah 10 juta, lu nggak akan bisa mengolah 1 miliar. Karena kebiasaan, right? Lu nggak bisa mengolah keuangan lu sendiri, lu harap bisa mengolah keuangan perusahaan, nggak bisa. Apalagi mengolah keuangan orang lain. Iya. Right? Start with yourself first. Satu langkah dari diri lu sendiri. Nah itu yang mesti ada. Nah sebenarnya kalau lu ngomong tentang pengolahan, itu cuma hanya satu kata, habit. Oh iya. Habit, that's it. Yang ini balik lagi kemarin buku yang kemarin gue bilang lu lagi. Lu nggak punya habit yang bagus, percuma. Lu nggak punya disiplin yang bagus, yang kemarin kita ulang lagi, betul, percuma. Nah, kalau lu ngomong tentang value, balik lagi kemarin yang podcast kemarin itu. Iya. Jadi podcast yang kemarin tuh kita ngomongin 5 books of leadership. Betul. Itu bisa langsung aja dicek di episode sebelumnya. Betul. Karena semua hal kalau gue percaya, ini disclaimer dari sisi gue, is from you first. Dari lu sendiri sih. Iya. Karena lu nggak bisa ngebantu orang, apalagi kayak di kapal terbang kan. Help yourself first. Betul. Before you help others. Don't help others, akhirnya lu yang keterjumus, lu yang mati. Apalagi lu yang dianiaya. Iya. Sok bantuin gua, ya kan, lu sendirian langsung belum bisa. Nah itu akhirnya jadi batu sandungan tuh. Iya. Menurut gua sih ya balik lagi, go back, punya mindset. Mindset tuh jangan punya fixed mindset. Iya. Punya growth mindset. Seperti itu sih. Growth mindset. Kalau misalnya mau bahas growth mindset, nanti kita ada satu topik one day, let's talk about growth mindset itu apa bedanya. Seperti itu sih. Nice. Jadi sebenarnya si personal value inilah yang akan nanti mengangkat kalian sendiri gitu ya, automatically one step at a time, dari 10 juta, 100 juta, tergantung tanggung jawab yang diberikan juga. Kita pengen ngomongin juga, maksudnya mungkin dari dozers mewakili gitu ya, mungkin bagaimana cara mengubah passion yang tadi lo sebut itu menjadi profit.
Passion menjadi profit. Betul. Kan kita intinya udah punya perusahaan, kita udah punya passion yang tadi yang 3 itu ya. Tadi kalau Dozer sudah masih ingat. Terus bagaimana merubah itu menjadi profit? Berarti kan itu ada struktur internal dan eksternal. Oh, passionnya sudah oke. Ya mungkin yang lo ngomong adalah mungkin kalau seperti kayak sebuah sistem ya. Betul. Oke. Jadi mungkin gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya leadership kita udah punya mindset tersebut. Passionnya udah ada. Betul. Kita harus nularin ke tim kita dong. Betul. Nah, terus abis itu bagaimana kita mendapat profit? Betul. Berarti bagaimana mendapatkan uang ketika dengan passion lu? Betul. Right. Passion sih kita udah sudah lengkap. Betul. Gitu. Betul. Nah, kalau ini sih sebenarnya gue bisa bantu coba menilaikan adalah 4 macam ya. Oke. Jadi pertama, kalau misalkan passion paling gampang adalah ya kerja sama orang dulu. As a employer. Nah, sebenarnya lu tetap dapat uang. Follow. Lu tetap dapat uang. Right. Kalau yang pertama ya. Iya. You get money, tapi kerja di tempat yang cocok sama value lu nih. Jangan misalnya lu seorang pelukis tapi lu kerja di toko bangunan, ya lu gak passion bro. Right? Ya passion lu mungkin gak berkembang. Semen gitu. Ya kan gak, ya wah semennya bener-bener di Mr. Miyagi gitu. Ya kan apa laps ya bener-bener. Ya kayak gitu sih. Tapi ya again ya cemplung ada di mana kolam di mana yang passion lu bisa berkembang dulu. Karena passion itu kan sebenarnya juga punya sebuah kayak spons ya. Ya kan di mana kita masuk ke dalam satu warna, ya di mana kita akan jadi warna itu ya lama-kelamaan gitu kan. Iya. Kan? Nah, ya lu cemplung dulu ke sana. Jadi kalau pertama sih kalau lu memang belum punya uang, kerja dulu aja di perusahaan-perusahaan di mana yang cocok dengan passion lu. Tapi ketika lu masuk konsisten, balik lagi tadi kan, ya you need to be able to be effective di dalamnya, which is yang lu mesti punya that empathy-nya. Balik lagi lu juga mesti jadi supportnya. Perkembangkan skill lu. Kan? Skill tuh apa sih artinya? Skill adalah gue bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukan, atau gue bisa melakukan sesuatu yang lebih cepat dari orang lain. Ya itu kan yang dibayar, right? Oh lu bisa foto, dia bisa foto lebih cepat dari, ya mungkin foto nggak lebih cepat sih ya. Mungkin apa? Mungkin gambar lah ya. Dia bisa gambar, dia bisa gambar lebih cepat dari lu. Harga mungkin kompetitif, mungkin gue sama dia, mungkin. Tapi again value-nya di mana nih? Kan kalau kita ngomong tentang speed atau skill, kan mungkin kecepatan, kualitas dan segala macam. Nah itu kan ada nilai-nilainya. Mesti masuk dulu dari skill itu dulu. Nah, tapi kalau dia punya skill, empathy, nggak punya empathy, karakternya kurang baik, ya kan? Ada kan mungkin orang gitu ya? Iya. Skillnya sih jago, tapi orangnya nggak enak, ya kan? Empathy-nya nggak ada, right? Seperti itu. Iya. Nah balik lagi sih kalau menurut gue sih, balik lagi ke bagian yang pertama kerja dulu sama orang. Kedua, kalau misalnya lu udah rasa, oh gue ngerti nih, gue udah bisa nih. Next adalah self-employed. Jadi kalau dari dari E, jump to your next step adalah self-employed, which is SE. Self-employed. Nah coba lu freelance dulu, lu coba sendiri dulu. Ya kalau lu punya nyali ya lu bikin usaha. Tapi kalau lu merasa gue masih raba-raba nih, kan kalau ketika lu yang mengejar, ketika lu punya usaha, yang lu urusin tuh bukan cuma kerja doang loh. Lu mesti urusin usahanya juga. Berarti lu mesti ketemu klien, lu mesti bikin invoice, lu mesti marketingin juga, lu mesti ngelonin juga, lu mesti pergi meeting juga. Punya waktu nggak? Punya knowledge nggak? Right? Untuk bisa melakukan itu semua. Ya kan? Ya kan kalau lu satu orang kerjain satu project, let's say lu dapat 10 juta. Ya lu harapkan lu punya tim 2 orang, jadi berapa juta? Iya. Kalau lu mikirnya, satu orang 10 juta, 2 orang 20 juta. Enggak, seperti bilang. 2 orang gue bisa jadi 30 juta. 2 orang bisa jadi 40 juta. Ya, ini multiplication di dalam bisnis tuh bukan kayak matematika gitu loh. Betul. Oh, gue satu orang ini, enggak juga. Gue 3 orang, mungkin kita bisa menghasilkan jadi 60 juta atau 100 juta. Harus beda. Lah ya. Tapi kita mesti menstrategikan mereka di mana. Itu. Nah, mungkin kita bisa akan bahas di episode selanjutnya mungkin ya. Bisa juga. Itu kan. Gitu loh. Jadi di sini gue ada kutipan kemarin gue taruh ya. Kerja keras bikin lu capek, tapi sistem bikin lu merdeka. Bikin lu lebih makmur. Oh iya, setuju. Betul. Kalau sekarang lu cuma reinventing the wheel terus, ya berarti kan lu nggak kemana-mana. Satu orang kerjain satu, 2 orang kerjain satu. Pabrik gimana bisa lancar? Berkembang. Ya karena dia punya chain-nya dari masuk sampai akhir. Punya posisi di mana yang diperlukan menjadi logistik kan seperti itu. Oke. Gitu loh.
Nah itu salah satunya yang mesti, ya ini sih filosofi ya kalau dari sisi gue yang gue catat ya. Iya. Tapi menarik tadi Mar, karena gue menemukan banyak di Indo juga di Indonesia ya. Jadi kayak tadi lo bilang kita punya passion nih jadi pelukis. Terus kerjanya di toko bangunan. Misalkan gitu. Itu banyak terjadi loh di sini. Ya, Misalkan dia kuliahnya sih. sarjana teknik industri gitu ya. Tapi dia itu nggak tahu ya, maksudnya tidak mendiskreditkan siapapun, tapi itu yang aku temukan. Maksudnya beberapa yang gue temuin itu memang orangnya tuh sarjana, tapi kerjanya tidak di bidangnya. Contoh, dia dulu di akuntansi gitu ya. Terus kerjanya di event organizer, tapi as a produser di lapangan, misalkan tapi gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya emang itu passion, asalkan ya namanya ya mungkin ini gua kata-kata gue ini, lu nggak bisa ada pilihan lu lahir di mana, tapi lu bisa akhiri hidup lu dengan terkenalnya di mana ya. Gitu kan. Jadi balik lagi sih, is okay. Coba kalau pivot kayak gitu kan sebenarnya makan waktu ya. Kayak lu main game lu reset terus ya. Iya. Kan main game ini udah mau selesai, nggak jadi deh, gue ganti kaset atau ganti game ya, gue main game lagi. Berarti kan ya sebenarnya lu nggak ada game yang lu selesain. Tapi kalau misalkan dia puas di dalamnya, contoh misalkan gue puas nih di akuntansi, terus gue mau shifting. Sih. I don't think it's a problem. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue mau tambahin yang gue catat kemarin ini, gue iseng ya. Gaji kamu tuh bukan UMR. Gaji kamu adalah UMUR. Apa tuh? Umur. Keren kan? Keren. Jangan lu lihat UMR-nya. Banyak orang UMR kan. Lu jangan lihat UMR-nya, lu lihat UMUR lu. Iya. Karena kenapa? Waktu yang diberikan sama Tuhan, lu nggak bisa ulang lagi. Betul. Duit bisa dicari lagi. Betul. So, manfaatkanlah waktu itu. Jadi jawaban dari lu boleh lu riset, lu boleh bilang nggak kepuasan di antara semua yang lu mau jalanin. Terserah lu. Yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri lu sendiri. Gitu loh. Jangan sampai lu riset apa kerjaan lu sampai lu umur 40 baru nyesel. Oh iya ya. Kenapa gue ini? Ya kayak lu lihat baterai HP udah tinggal 40%. Cari charger, ya kan? Iya. Ya udah, ya kan lu baru kayak sekarang gini, lu lulus kuliah. Mungkin baterai lu 90%. Ya, apa mungkin ya 95% deh, gue tambahin dikit. Ya ketika kita kan musuh kita tuh apa? Musuh kita tuh umur loh. Right. Dan waktu lah ya. Dan waktu ya umur. Dan kita juga nggak tahu baterai kita kapan habisnya. Ya kan sebagai umur ya, we don't know when our age ends. Itu problemnya. Yes, tapi sebenarnya nggak masalah dia mau pivoting, tapi sebenarnya sayang waktu lu sayang gitu waktunya aja. Maksudnya kalau kayak itu kenapa nggak dari awal? Lu pikirin matang-matang. Berarti kan lu di awalnya kan lu nakal, lu bandel. Ya kan lu nggak peduli dengan diri lu, sehingga lu pindah. Makanya lu tanya gue 24 tahun di bidang ini. Why? Di zaman gue umur 16-17 ada yang menampar keras gue. Lu mau jadi apa? Siapa itu yang menampar keras? Kakak gue. Karena gue nakal zaman dulu. Right? Ya gue bersyukur aja nih bisa kuliah, bisa ini lulus lagi. Gitu loh. I'm not a A student. Ya gue ini makanya anak gue juga kan ngikutin gue juga nih. Ya anak gue gitu, maksudnya besok ujian masih main kan. Ya I don't know ya, mungkin buah nggak jauh, tapi lulus aja. Ya nilai nggak selalu paling bagus, tapi ya that was me. Tapi benefit apa yang gue dapat? Ternyata teman gue banyak. Memang gue bukan orang yang paling pintar mungkin. Networking gue banyak. Gue dapat keuntungan dari network. Ya, karena mungkin ya karakter gue gampang ketemu orang, gampang kenal sama orang, gampang deket sama orang. Nah itu that's my benefit. I become the connector ya gitu kalau di gue ya. Iya. I might not be smart one, but I can connect you to someone smart. Ya dong. Smart move. Seberapa banyak orang yang punya usaha yang pinter. Justru ada temen gue bilang, kalau lu di dalam suatu perusahaan dan lu yang paling pinter, kecilaka bro. Iya. Kenapa? Perusahaan lu gak kemana-mana. Gitu loh. Betul. Gitu loh. Ini ada satu buku dari Robert Kiyosaki nih. Why A student work for C student. Gue juga menarik ya title-nya. Menarik kan? Menarik. Kenapa anak sekolah yang dulu nilainya C? Kenapa anak yang nilai A kerja sama orang yang nilai C? Ya sama lagi kan, you don't have to be the smartest. Tapi kalau lu punya koneksi lah, lu bisa manfaatkan koneksi yang dengan baik. Kalau dengan baik, lu nggak perlu pintar-pintar banget sih.
ya pinternya berbeda ya, bukan akademik, mungkin rasional. Nah mungkin ini kita udah bisa masuk ke tadi kan kita ngomongin pribadi kita gitu. Nah sekarang kita bisa ngobrolin tentang manajemen nih bro. Jadi kayak yang tadi kan lu udah bahas tuh bahwa ada tim tuh di sana. Apalagi kayak tadi yang nilainya A udah bisa kerja, siapa tahu bisa kerja sama yang nilainya C gitu ya. Terus yang sebelum-sebelumnya lagi adalah kita ngomongin tentang bagaimana manajemen bisnis ini gitu. Nah, terus gimana si manajemen ini seberapa penting dan strateginya gimana demi mendapat 1M pertama lo gitu. Jadi mungkin pertama udah pasti kan cash flow gitu. Cuman kan kayak tadi lo bilang satu pekerja menghasilkan 10 juta, 2 pekerja berarti menghasilkan berapa gitu. Ya kan? Itu basically di dalam bisnis tuh secara formula orang ya bro, itu nggak selalu mesti kayak matematika ya. Yang 1 ditambah 1 jadi 2, ya. 2 ditambah 2 jadi 4, enggak bro. Bisnis itu secara man effort, manpower, right, ya akan lebih kuat. Ya sekarang lu mikirin satu masalah sendiri. Kalau lu bisa ada temen yang anda kata yang lu ajak ngobrol yang bisa pecahkan masalah, ide lu bisa lebih banyak bro. Right? Apalagi ada 3 orang. Karena dari zaman dulu ada perkataan bahasa orang timur ya. Satu chopstick lu gampang patahin. Kalau lu punya serumbung chopstick, gampang gak patahin? Gak gampang. Ya itu teamwork. Seperti itu loh. That's why kenapa gue selama ini gue percaya tentang tetap jalani perusahaan, gak freelance. Sorry, mohon maaf. Ini personal ya. Again gue disclaimer. Kenapa gue gak freelance? Kenapa? Gue pernah freelance di saat-saat dimana tuh gue cuma sendiri. Gue nanya bokap gue juga nggak ngerti usaha gue. Gue nanya istri juga nggak ngerti. Gue nggak ada temen yang gue tanya. Masa gue tanya tetangga atau tanya kompetitor atau tanya, ya mungkin mereka juga nggak peduli sih. Gue juga banyak kerjaan mar. Terus apa yang lu? Ini mar gitu. Ya itu dia makanya gue punya tim, right? Tapi tim sekarang kan kita juga punya tim punya strategik bro. Jadi oke, ada di mana di departemen marketing. Ya mereka pusingin mengolah marketing. Gitu. Gue punya departemen strategis. Mereka memusingin ya kalau misalnya ada klien-klien yang membangun bisnis sama juga menurunkan brand strateginya. Nah gue juga punya tim desainnya. Nah kita mesti punya pipeline ini loh. Pit stop ya kalau kita ngomong kayak kita mobil balap. Masuk kan? Ada yang ngurusin roda, ada yang ngurusin kemana-mana udah bisa tuh ya. Iya, tapi itu kan tim kan gak sekaligus bro. Itu kan perlu duit. Slowly yang mana lu penting dulu. Gitu loh. Yang mana yang penting dulu. Yang kayak kemarin kan kita ngomong tentang bisnis kan ada 5 kan. Dan lu perlu dari produknya dulu, R&D-nya dulu. Ya kalau sekarang nggak ada yang kerjaan lu. Terus kalau ngapain ya, gitu. Berarti lu bukan perusahaan lu ya, lu tetap lu self-employed, ya kan? Nah ketika lu dari tadi kan kita ada E. E itu kan sebagai employee. Nah you jump to self-employee. Nah self-employed you jump to business. Right? Berarti kalau lu masuk dalam bisnis, ini kadang-kadang lu punya 2 pilihan sih. Either lu yang tetap menjadi kreatifnya, orang yang bantu ngelola lu, seperti kayak artis ya, ya kan ada kayak artis ya, artis sinetron, gitu. Dia kan menjadi talentnya, kan ada manajernya yang mengolah dia, right, betul kan? No problem, kalau emang that's what you want, lu tetap menjadi kreatornya, cari partner yang bisa mengolah lu, misalnya bantuin jualin lah, right? Gitu. Gue punya temen gue fotografer, dia nggak pintar ngomong, dia nggak jago, partner dia namanya Jane, cewek, wah fluent banget. Wah ini dia gini, dia dapetin bisnis, dia partner lah. Ya lu gimana 50-50 atau 80-40 itu urusan lu lah. Bagaimana lah pinter-pinter lu. Bagaimana lu memformulirkan itu. Ya nggak mungkin dibantu lu dia dapat uang. Iya pasti mesti dapat uang. Pasti dapat lah. Kan? Gitu loh. Ya makanya dari si tim ini bagaimana, ya kan konversi ke uang udah pasti ada. Betul. Cuman gua nggak tahu dari pengalaman lo sebelumnya, sebelum lo mendapat 1M, itu bagaimana tuh apa ya tim bikin tim workflow-nya gitu. Workflow-nya karena gue udah pernah kerja kan bos. Nah that's why gue pernah kerja 7 tahun. That's why I know company ini kerjanya seperti ini, company kerja. I already boleh bilang understand. Ya, yang gue nggak understand dari zaman dulu accounting, karena kan gue bukan background accounting. Nah itu gue cari teman, gue nanya. Nah itu mulai itu bayar orang lah. Pokoknya yang di luar di mana di dunia kreatif ini, gue pakai orang lain lagi untuk membantu, konsultan gitu ya, atau enggak ya gue belajar di YouTube. Mau gimana sih mengelola keuangan, balik lagi itu kan harus punya kepekaan untuk belajar. Betul. Itu ya
Belajar. Paling nggak tahu lah. Mesti tahu case basis. Masa keuangan tuh gampang bos sebenarnya. Keuangan tuh adalah masuk dan keluar, that's it. Kalau lu masuk lebih banyak daripada lu keluar, berarti ada profit. Kalau lu masuk lebih dikit daripada lu pengeluaran, berarti lu boros. Siap-siap bangkrut. Berarti lu doing something wrong. Iya. Nah, di situ aja di tengah-tengah ada balance sheets, that's it. Right? Suatu yang masuk, potong, untung. Sisain. Nah, abis untung terserah lu. Kebanyakan gini, ini ada masalah. Ketika untung foya-foya. Iya. Itu juga jangan. Hancur. Iya. Jangan lupa reinvest. Jangan semua ditabung juga. Masukin ke reserve buat grow the team. Nah, itu penting. Ya berarti tadi ada lu bilang tadi ada invest, terus ada reinvest profit lah ya. Reinvest. Terus ada juga lo reserve, terus ada juga buat apa lagi tuh kemarin? Banyak bro, bisa buat office supply lu. Yang zaman lu nggak pernah beli komputer yang bagus, lu beli komputer yang bagus. Aset ya. Tapi jangan over beli. Lu beli kamera tiba-tiba 300 Dilihat juta. juga kemampuannya juga ya. Iya dong. Ya kan, lu beli kamera, contoh kayak misalnya buat podcast. Ternyata gue beli apa, kamera termahal apa, Glenn? Let's say gue beli apa? Leica gitu ya kali ya. Leica atau gue beli apa ya? Ya pokoknya mahal-mahal lah. Penting gak sih? Iya. Perlu gak sampai segitu? Lu nganter barang. Contoh kan lu di kreatif nganter barang, mobil lu Ferrari. Penting gak sih? Iya, nganter kamera gitu. Ya kan? Atau lu gak beli Kijang aja. Ya itu make sense aja sih. Ya kan? Lu bikin Gojek tapi motornya Ducati. Ya kan overspend. Berarti kan it's unnecessary expenses gitu kan. Nah, coba dilihat aja, di measure aja. Diperlu. Berarti investment ini nggak selalu mesti keluar di bidang lu, tapi bisa di dalam bidang lu. Nah mungkin yang si Dozers penasaran juga, gue nggak tahu nih 1M ini, sorry nih gue mau ngomong 1M karena emang kan biar ke brainwash, biar dengan 1M tuh nggak kaget gitu. Nggak kaget betul. Biar nggak alergi kayak 1M tuh kecil bro gitu kan. Jadi tuh saat lu dapet itu, apakah dalam satu project dalam 1 bulan itu ataukah dalam kurun waktu 1 tahun? Nah gini, lu ngomong 1M ini adalah apa? Profit atau apa gross? Nah, kita ngomong tentang apa gross. Betul. Nah kalau 1M ini biasanya gini lah. PT paling rendah itu kan namanya PT UMKM ya. Yang namanya normanya itu adalah berapa ya kemarin? 4,8 M ya. Di bawah 4,8 M. Berarti 4,8 M lu bagi kurang lebih berapa sebulannya 450 kalau nggak salah ya. Kalau matematika gue juga paling bagus. Kurang lebih 450 juta per bulan. Berarti ya omset lu kurang lebih segitu. Right, betul gak sih? gue juga belum hitung nih. That's okay, kita mengandai-andai. Kurang lebih lah. Sorry ya kalau matematika seorang kreatif tuh memang rada-rada gitu. Ya kurang lebih segitu. Berarti kan omset lu kurang lebih 450 jutaan, kurang lebih lah ya, 400-an deh kalau ngomong kasarnya. Ya berarti seperti itu. Berarti kan lu akumulasi sampai 1 tahun. Kalau lu bilang lu mau profitnya 1M, ya berarti kan lu mesti lebih lagi. Iya. Per bulan berarti berarti bukan ya berapa? Saya lu mau profit lu berapa margin? Iya, misalkan ya 1M lah. Gitu. Profit lu mau 1M itu marginnya adalah 10%. Right? Ya kalau lu jual barang, lu profit margin, berarti kan lu mesti ada 100M dong. Iya. Betul kan? Iya betul nih. Ya betul ya. Betul dong? Iya 10% ya satu. Ya udah berarti ya jangan sorry, berarti lu punya 10M kan. Kalau untuk menyetak 1M sebagai 10%. Betul dong? 10% kan betul. 10% dari 1M menjadi 10M. Coba kita tanya ahli matematika coba. Ya kan, ya, 10% tapi benar. Let's say your margin is 10% untungnya gitu loh. Berarti kan ya lu mesti mendapatkan 10M. Nah itu PR lagi. Nah kan tadi kan bilang gimana ya? Iya. Ya target terus. Jangan lihat itunya dulu, targetin diri dulu sendiri. Jangan pusing. Kok nggak terlalu jadi stres. Iya tapi lu kapan dapat satu di tahun kelimaan sih. Tahun kelima. Berarti dalam kurun waktu. Tapi lebih sih kayaknya di 3 tahun ya kurang sih 3 tahunan ya. Sejak kita mulai punya PT karena ada ini kan kita dapat BUMN segala macam. Sejak kita punya proyek-proyek di situ ya karena kan mesti ada PT kan di mana tuh proyek kita mulai melimpah di sana. Iya, mungkin Dozers nggak tahu gimana caranya Mario tiba-tiba dapat BUMN tuh. Jadi ya itu tadi yang sebelum-sebelumnya. Nih lama-lama semua rahasia gue dikorek nih. Semuanya kan sebenarnya apa yang udah dipersiapkan, personal value-nya dapat, company value-nya dapat, orang jadi percaya. Betul. Tumbuhlah ada kata-kata 1M itu. Gitu loh. Jadi bukan yang serta-merta lo memikirkan hasil aja 1M lo gak akan dapat bos gitu ibaratnya. Ya, betul. Ibaratnya gitu ya. Ya climb up
further. Itu kan karena gunungnya tambah capek bro, tambah tinggi bro. Pasti. Sekarang kita masuk 1 M. Kalau udah 1 M, lu maunya 2 M, 3 M, tambah tinggi bro. Iya. Sekarang kalau kita lihat kayak perusahaan gila bisa sampai triliunan gini-gini, gue cuma kapan ya? Ya kita belum sampai triliunan. Nah itu masuknya berarti ya akan berarti ya. Nah, itu dia. Kalau gue baru UMKM yang aim 1 M, berarti ini kayak perasaan gue sama nih. Wah, 1 T. Di atas 1 T apa tuh? Gue gak tau lagi apa ya 1 T. Ya tapi kan sebenarnya gini, yang ya mungkin masuk ke segmen yang ini bro. Maksudnya lu tuh bangun bisnis, bukan project. Ya kan kalau kita ngelihatnya project mindsetnya sih itu ya lu bukan bangun bisnis sebenarnya. Bukan, basically lu cuma aja project minded doang. Ya basically lu kalau masuk, jadi kadang-kadang gini, kenapa gue punya tim, karena ketika you menjalankan sebuah usaha itu basically ada 3 poin sih sebenarnya. Jadi lu mesti ada ujung tombak sebagai marketing lah ya. Ya marketing boleh kita bilang kalau di company kan memasukkan project. Atau sales or whatever you want to say. Sales, marketing, lu memasukkan project. Itu sangat-sangat drain your time. Gitu. Kalau lu menggabungkan udah cari project dan lu mesti operate. Lu mesti operate. Wah, gak gampang. Makanya kan jabatan mesti ada kan COO sama CMO itu di bidang gitu. Kalau enggak ya kan CFO. Nah, ketiga adalah finance. Gitu loh. Kalau finance masih bisa gua gabung-gabung sama HR. Ya biarpun itu beda bidang gue ngerti ya kan, tapi kan dari gue nggak kuat nih, andai kata let's say lu nggak kuat nih bayar divisi masing-masing gitu kan, ya masih bisa lu gabung-gabung deh. HR, legal, sama finance atau accounting itu masih bisa di satu pilar. Kan itu kan invoicing segala macam itu masih bisa di satu pilar. Nah kalau operation sama finance susah. Nggak mungkin right? Udah nggak kepegang bro. Nah operation lu mesti punya partner operation juga. Operation itu ya yang bisa lu delegate day to day-nya tanpa lu mesti micromanage gitu loh. Sebagai pengusaha kalau dari gua sih bukannya males nggak mau kerjain ya, tapi you need to focus. Yang sekarang lu menjadi kapten sebuah kapal. Lu nggak bisa di mesin bos. Kalau di mesin siapa yang nyetir kapalnya, right? Kalau sekarang lu yang di depan, ya siapa yang nyetir? Lu cuma bilang doang ke depan. Ya, depan kan prospek ya, kan marketing ya. Lu bisa scouting, canvassing gitu kan. Ya siapa yang nyetir gitu kan. Nah itu mesti punya di mana tuh ya boleh bilang kayak command center. Kayak sebuah jenderal yang kalau sekarang jenderalnya pergi perang, dia mati. Tentaranya gimana? Ya kan pasukannya gimana? Lu ngapain ya kan? gitu. Yang lain kan tungguin komen lu. Itu kan seperti itu. So kalau menurutkan di awal 3 posisi itu dulu deh bos. Paling nggak ada 3 posisi dulu itu. Oke. Nah mungkin dari 3 posisi itu udah ada. Nah gue pengen tahu deh. Klien kan punya ada life cycle-nya sendiri bro. Jadi ya gue ada project setahun gitu. Terus gue ada project bahkan mungkin 6 bulan gitu ya. Cuman gimana nih kita nge-retain ini semua di industri kreatif apalagi ya. Betul. Come and go-nya mungkin bisa jadi cepet banget gitu ya. Betul. Nah gini, kalau dari sisi gue suka ngobrol sama tim. Semua ini tentang measurement dulu terhadap kemampuan dalam company kamu sendiri. Lu nggak bisa sebagai entrepreneur tuh lu bikin decision sendiri. Kenapa? Akhirnya lu bisa pecah. Baik, karena kan lu teman-teman lu kan mesti bareng sama lu nih. Ini 3 orang ini kan mesti bareng sama kita. Right? Ya lu nggak bisa paksa mereka kayak dorong mereka bisa meledak juga. Right? Ya namanya people has limit. Kan? Kalau dari sisi gue sih, gue lihat adalah long term, short term. Right? Short term itu cash flow. Long term itu ada berapa? Jadi short term project tuh kayak tadi lu bilang, retainer. Yang retainer kan kita dibayar per bulan. Right? Itu boleh bilang cash flow. Right? Kayak biasanya lu udah pasti dapet tiap bulan lah kecuali lu gagal. Kecuali lu ada bermasalah lu di cut, di terminate ya udah itu sial lu. Right? Itu menjadi short termnya. Kan baru bilang lu bisa kehitung ya. Accounting lu bisa kehitung. Oh, bulan ini pasti masuk sekian nih. Udah ada satu batasan di mana tuh udah pasti masuk. Nah, project long term ini kan kadang-kadang kita nggak bisa duga, bro. Oke. Right.
ada kapan dia mau bayar, kapan kita bisa selesai, kapan. Kadang project long term contoh kayak perhotelan. Kita nggak bisa bilang kita selalu bisa on time nih. Karena kenapa? Kita banyak afiliasi yang dimana kita kerja bareng. Kontraktor, interior, developer, landscaper, right? Kita nggak bisa maksa mereka, gitu loh. Kadang-kadang kita udah selesai nih bagian kita. Ternyata si Anu belum di-approve sama dia. Ya kita boleh bilang nunggu-nungguan. Tapi kita juga ada time limit. Gue nggak bisa tunggu seumur hidup, right? Makanya SPK jalan kan. Kita nunggu kalau SPK itu ya ulang lagi SPK-nya, bayar lagi. Ya mau nggak mau dong. Kalau nggak kita rugi dong. Berarti kesalahan kan bukan di kita. Gitu. Kalau menurut gue sih long term yang short term sih. Yang itu yang gue main. Itu yang harus lo bedain gitu. Bedain. Oke. Jadi kemudian ya big project, small project. Ya small project ya boleh bilang ya yang ya inilah boleh bilang ya cash flow ya, yang bisa lu buat gaji, lu tapi buat kalau Ruby Cube kan big project sebenarnya. Enggak juga, enggak, kita ada big and small. Kita ada skala kecil juga. Kita enggak selalu besar-besar semua. What kind of small? Smallnya bisa aja packaging project gitu kan. Kayak kemarin nih ada berapa kayak packaging project buat UMKM. Kita masih ada kok ngelayanin. Ini kayak kemarin yang untuk kayak Poshana bikin booth. Iya. Kita masih bantu. Kita masih bisa ada kapasitas ke sana. Tapi balik lagi saya tanya tim juga, bro. Bisa masuk kan nih? Iya. Ya kan kalau kayak kita ngomong tentang timbangan ada loadnya. Iya, loadnya kalau misalkan berlebih ya. Ya. Ya udah itu. Tanya tim, makanya operation ini perlu pinter banget yang jalanin. Kalau dibilang jangan nih, kalau nggak kayak ini nanti yang ini tersendat, ya jangan lu masukin. Akhirnya you get nothing kalau misalkan lu punya basket lu pecah semua telurnya. Iya. Gitu loh. Great insights. Semua lu mesti lu timbang lah. Lu mesti lu timbang. Betul. Itu rahasianya adalah timbang dulu. Jangan serakah. Ada juga solusi yang lain lagi. Gimana tuh? Andai kata tim lu nggak mampu, tapi lu tetap mau ambil proyeknya, outsource. Gue bisa outsource. Gue outsource kok. Betul. Gue ada outsource kayak pesan kemarin kita dapat. Jangan terlalu banyak lagi. Project yang ini tiba-tiba jangan. Dia sendiri loh yang buka, gue gak nanya loh ya. Gue gak nanya outsource tapi itu dia outsource kan gue juga mesti outsource ke orang yang gue percaya. Iya. Jangan outsource cari di online lu percaya lu kasih mati lu. Dia bisa gak balik, dia bisa menghilang, DP lu bisa hilang, timeline mundur ya, lu rugi. Jangan ya cari, makanya network itu penting banget. Biarpun lu gak ada project sekarang ya keep in touch terus. Ketika project masuk, bro gue ada ini nih bisa bantu nggak? Nanti dari tim gue konsepting segala macam, ya itu sih kayak gitu sih. Iya, that's nice. So menurut lo sekarang ya mungkin menjadi kalimat penutup juga ya buat dozers yang ingin mencapai 1M pertama, dan Mario udah bilang dari awal 1M itu bukan tujuan tapi it's a mindset. Iya. Ya, jadi mungkin lo boleh kasih my last word to everyone yang nonton di dozers ini. Jangan punya mindset yang memikir lu mau kaya dulu. Usaha kalau lu pikir mau kaya itu udah salah dulu. Lu tuh udah kalah di depan dulu. Orang kaya tuh nggak pikir dia mau kaya dulu. Orang kaya tuh mau pikir mereka berarti dulu. Carilah semua kerjaan-kerjaan ini yang akan menjadi nilai yang berarti. Kenapa? Kalau kamu berarti di banyak orang, artinya, gue balik deh. Artinya orang akan nyari lu. Right? Jadi bukan lu nyari uang. Awal memang kita mungkin cari uang. Tapi ketika kamu build yang tadi kita ngomongin tentang skill kamu, empathy kamu, konsistensi kamu, dan orang tahu what you do, tidak berubah-ubah, uang akan datang ke lu. Betul kan? Kalau lu hari ini menjadi ilustrator, besok lu jadi fotografer, besok lu jadi EO, besok lu jadi sosmed provider, besok lu jadi website designer. Jelas gak tamu lu? Jelas gak customer lu? Jelas gak klien lu? Berarti lu juga akan nanya, lu usaha apa sih Jun? Dia akan blur kayak gini nih. Nah, gue liat Jun kayak gini nih. Blur, lu usaha apa Jun? Nah, itu kalau lu jadi semuanya lu palu gada, lu nggak jadi pentolan di mana lu terkenal. Ketika lu udah mateng, lu mau pivot dan udah ada tim yang bisa menjaga, lu mau main bisnis lain lagi, prinsipnya sama. Contoh mungkin di desainer suka bola kan, Gareth Bale. Dari dia jago tuh udah menang sama Madrid Champions, dia sekarang main golf, jago lagi kan. Contoh kayak gitu. Cuman, tapi dia udah punya legacy. Betul, punya legacy dulu di sana, baru dia pivot ke yang lainnya. Pun kayak banyak orang kaya juga gitu kali ya. Iya betul lah, ya kan? Betul lah. Pastilah. Betul, nggak ada yang semuanya dijalanin semua. Lu nggak punya waktu. Betul. Bisnis lu nggak akan teratur. Jangan serakah.
Nah, lihat tuh tadi ada kata-kata penting dari Mario. Waktu itu adalah gaji kamu. Bukan UMR tapi UMUR. Keren kan? Keren istilah baru ya. Gaji itu adalah UMUR. Iya. Camkan itu kawan-kawan. Jadi thank you banget Mario udah sharing 1M pertama lo, Ci. Walaupun banyak nggak ada 2M bro. Project ada 2M. Buat lu 2M bro. Apa tuh? Apa aja? Makasih. Kayak kalau gitu nggak jadi projectnya. Makasih. Oke, dozers jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa like dan komen juga. Thank you. Dan thank you banget untuk udah menemani kami di Sabtu ini. See you again. See you next time. Saya Junior Sumantri dengan Mario Utama. Alright. Doze out. Doze out.